Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik sekalian yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Minggu 8 Agustus 2021, hari Minggu biasa ke-19. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 6 ayat 41 sampai dengan 51. Di sini Tuhan Yesus dari dalam bacaan Injil hari ini mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Lalu orang-orang Yahudi itu menolak, katakanlah. Dia mempertanyakan asal-usul siapakah Yesus itu. Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, "Aku telah turun dari surga"? Ya, menurut saya sih orang-orang Yahudi ini silakan saja, nggak jadi masalah. Mau percaya, mau menerima Tuhan Yesus atau tidak, itu haknya dia. Dan saya pribadi, menurut kita, udah nggak usah mempermasalahkan. Dia mau menerima Tuhan Yesus, mereka mau mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus, ya itu urusan mereka, haknya mereka. Tapi kita yang menyatakan diri orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mau mengatakan Tuhan Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga, dan kita mau menjadi pengikut Kristus. Nah, menarik dari kalimat Tuhan Yesus, kita ini menjadi pengikut Tuhan Yesus karena Allah Bapa sudah menarik kita untuk menjadi pengikutnya. Sepertinya ini kita menjadi orang yang percaya, beriman kepada Tuhan Yesus karena karya dari Allah Bapa sendiri yang sudah menentukan, memilih, menarik kita untuk menjadi pengikut anaknya. Jadi bukan hanya keinginan diri kita sendiri, kita mau menjadi pengikut Kristus, tidak. Tapi ada karya Allah yang menuntun kita untuk sampai percaya, memutuskan pilihan, menjadi murid, menjadi pengikut Kristus. Maka dari itu mari kita bersyukur. Karena Tuhan, karena Allah sudah menetapkan bagi kita seorang penyelamat. Di dunia ini kita diberi kekuatan, roti hidup, Yesus Kristus itu sendiri yang hadir dalam kehidupan kita, yang memberikan kekuatan, yang melindungi, yang menjaga kita. Dan roti hidup itulah juga yang membawa kita kepada hidup yang abadi, hidup yang kekal. Yesus itu adalah kekuatan bagi kita di dunia ini, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, dan akhirnya Tuhan Yesus itulah yang menjadi penyelamat, kekuatan bagi kita di akhir zaman hidup kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, roti hidup itu berarti memberi hidup. Hidup itu berarti kita diberi kekuatan, kita dilindungi, kita dijagai, kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam perjalanan hidup ini, Tuhan selalu ada bersama dengan kita dan selalu menghantar kita, menuntun kita untuk selalu mensyukuri berkat dari Tuhan yang begitu agung. Maka dari itu mari kita syukuri berkat dari Tuhan itu, bahwa kita ini memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Itu merupakan berkat bagi kita sekalian. Dan berkat itu mari kita gunakan supaya semakin bersyukur kepada Tuhan. Semakin bersyukur kepada Tuhan, akhirnya juga membuat kita semakin mampu berbagi syukur itu juga kepada orang lain, kepada sesama kita. Alangkah indahnya Yesus yang adalah roti hidup yang datang ke dalam hidup kita ini, ke dalam diri kita ini, memberi kita berkat, memberi kita kekuatan, dan berkat itu pun, kekuatan itu pun dari Tuhan yang cuma-cuma kita terima, bisa juga kita bagikan kepada sesama kita.
Nah, disitulah daya efektivitas kekuatan roti hidup bukan hanya membuat saya ini senang bahwa saya ini diperhatikan, dikuatkan, diberkati, diberkahi oleh Tuhan. Tapi roti hidup itu membuat kita sungguh-sungguh bisa hidup juga di dalam rahmat Tuhan dengan cara, yaitu dia tadi, berbagi rahmat kepada sesama. Jadi kita nggak usah mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, mereka yang tidak mengikuti Tuhan Yesus, tapi kita mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu membagikan berkatnya, kasihnya, berkahnya itu kepada orang lain supaya mereka bisa hidup di dunia ini karena Yesus, dan di akhirat nanti juga mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus. Disinilah makna Yesus sebagai roti hidup sungguh bisa kita pahami. Tuhan memberkati kita semua. Amin.